Baswedan itu juga perlu refleksi, perlu introspeksi. Karena sistem tiket yang ada sekarang ini itu menyebabkan popularitas itu sebenarnya jadi nggak ada gunanya. Karena pada dasarnya itu tiket itulah yang menentukan, dan sumber tiket ini kan tidak mempertimbangkan popularitas pada akhirnya gitu. Ada waktunya dipertimbangkan, ada waktunya tidak dipertimbangkan. Kalau dugaan saya dalam kerangka DKI popularitas tidak akan dipertimbangkan. Akhirnya ya itu tadi, ternyata populer juga tidak ada gunanya gitu. Nah ini yang dari dulu saya bilang, sistem seperti ini mesti ditata dengan baik ke depan itu. Sebenarnya dasar dari pencalonan orang itu apa sih? Popularitas atau kaderisasi? Kalau saya mengusulkan ke depan itu, pencalonan itu dikaitkan dengan kaderisasi. Jadi bukan dengan popularitas. Sekarang kan menjadi ambigu. Anies Baswedan itu calon kader siapa? Kader partai mana? Akhirnya orang lari ke partainya. Yang dibilang kader internal, kader inti, kader utama segala macam itu kan mengalahkan popularitas. Bang, berarti sekaligus membantah ya bahwasannya ada narasi-narasi penjagalan di pilkada. Enggak ada. Ini soal pragmatisme di dalam pemilihan tiket aja. Dulu orang mungkin ada perlu popularitas. Saya mengatakan, saya tuduh partai-partai yang mengambil Anies Baswedan dulu itu dalam rangka bertahan supaya partainya nggak hilang. Dia ambil itu limpahan suara kanan untuk partai mereka. Sekarang setelah selesai pemilu, Anies Baswedan tidak diperlukan lagi. Suruh dia jawab sendiri. Saya nggak level untuk dijawab. Apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Yang terjadilah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat pula praktek yang meresahkan di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, saya teringat dari perkataan Fahri Hamzah ya beberapa bulan lalu ketika maraknya pencalonan kepala daerah khususnya di Jakarta pada saat itu. Dan di situ bagaimana Fahri mengatakan supaya Anies itu introspeksi diri, teman-teman ya. Sadar diri bahwa Anies Baswedan ini tidak bisa dicalonkan karena tidak memenuhi kriteria sebagai kader partai dan sebagainya. Dan inilah yang membuat saya itu merenung bahwa sebenarnya ternyata gerombolan-gerombolan ini takut sama Anies Baswedan, teman-teman. Memang terbukti bagaimana mereka ini tidak mau mencalonkan Anies sebagai calon gubernur di Jakarta kala itu ya. Bagaimana Anies tidak mendapatkan tiket ya karena skenario. Namun yang saya kagum adalah Anies menerima dengan lapang dada. Anies legowo ya, tidak dicalonkan walaupun elektabilitasnya pada saat itu sangat tinggi. Dan saya yakin bahwa kebenaran akan muncul ya dan mengalahkan ketidakadilan ya. Dan itu terbukti teman-teman bagaimana pada saat selama pilkada kemarin Anies mendukung Pramono Anung ya dan Kim mendukung RK. Dan apa yang terjadi ya? Anies yang tadinya diremehkan, Anies yang tadinya dijegal, Anies yang tadinya tidak diperhitungkan, bahkan ada dugaan Anies dijegal ya. Apa yang terjadi? Anies malah memenangkan pertarungan di Jakarta dengan mendukung Pramono Anung
dan akhirnya Pramono Anung lah pemenang dari pilkada kemarin. Ini membuktikan bahwa Anies Baswedan ini sangat luar biasa sekali, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Salam.